Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Yansen Valentinus Gedo, NIM 19030404103, Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, semester 6, mata kuliah Manajemen dan Pemasaran Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai marketing politik dalam komunikasi politik yang ditulis oleh Andres Kango. Marketing politik adalah seperangkat metode yang dapat memfasilitasi konsisten atau individu atau partai politik dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi politik, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. Iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia semenjak era reformasi telah membuka kesempatan bagi berbagai partai politik untuk berkembang. Praktek politik di Indonesia sendiri telah berkembang sedemikian pesat dengan memanfaatkan aplikasi berbagai disiplin ilmu manajemen seperti marketing. Contoh penerapan marketing yang paling nyata di Indonesia adalah positioning dalam kampanye politik. Mengingat keberagaman masyarakat Indonesia, maka positioning seorang kandidat ataupun parpol harus dilakukan secara berbeda untuk setiap segmen masyarakat yang berbeda. Pemahaman profil pemilih atau calon pemilih di suatu wilayah menjadi sebuah keharusan bagi parpol untuk bisa sukses. Selanjutnya, saya membahas tentang paradigma marketing politik dalam komunikasi politik. Yang pertama, konsep marketing politik. Dalam penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik. Levy dan Kotler pada tahun 1997 menganggap bahwa marketing berperan dalam membangun tatanan sosial dan berargumen bahwa penggunaan konsep marketing tidak hanya terbatas pada bisnis saja. Kenyataan ini lebih menarik perhatian banyak pihak untuk menerapkan ilmu marketing di luar konteks organisasi bisnis. Marketing dapat diaplikasikan ke dalam bentuk organisasi yang tidak hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomi semata dan lebih menitik beratkan aktivitasnya kepada hubungan jangka panjang dengan konsumen dan stakeholder. Yang kedua, konsep komunikasi politik. Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Komunikator politik utamanya memainkan peran sosial yang utama, teristimewa dalam proses opini publik. Karl Popper mengemukakan teori pelopor secara sederhana. Komunikasi politik adalah sebuah proses komunikasi yang memiliki dampak ataupun muatan politis. Dalam sistem politik di Indonesia, komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dalam sistem politik itu. Melalui komunikasi politik, rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik. Melalui itu pula, rakyat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan itu tersalur atau tidak sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik yang diambil. Pengertian komunikasi politik dalam kerangka konsep marketing politik dimaksud di sini adalah berpusat terhadap konstituen dan juga sebaliknya. Jalur yang kerap ditempuh dalam menyampaikan sebuah ide politik, program kerja, visi misi, dan lain sebagainya dikembangkan melalui beberapa jalur, diantaranya media massa, kekuatan sosial politik, dan lain sebagainya. Yang berikut hubungan marketing politik dan media dalam mewujudkan komunikasi politik. Media massa merupakan jenis media yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Perkataan dapat menjadi sangat rasional karena seperti dikatakan Alexis Estan, komunikator dalam media massa ini merupakan suatu organisasi sosial yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkannya secara simultan kepada sejumlah besar masyarakat yang secara spesial terpisah. Dengan daya jangkau yang relatif luas dan dalam waktu yang serentak mampu memainkan peran dalam propaganda. Dalam konteks era informasi sekarang ini, institusi media massa seperti televisi dan surat kabar
dipercaya memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan secara signifikan. Serangkaian simbol yang memberikan makna tentang realitas, ada dan pengalaman dalam kehidupan bisa ditransformasikan media massa dalam lingkungan publik, sehingga bisa diakses anggota masyarakat secara luas. Tentu saja dalam perkembangannya, banyak pihak yang terlibat dalam pemanfaatan media massa. Demikian presentasi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.